yang dikutip oleh Ustaz Ar-Razi. Jadi ya, kalau dikatakan beliau dusta berbohong, halaman 270. Nah, nanti saya akan perlihatkan ya redaksinya. Bagaimana dengan persoalan nama roh? Nah, menurut saya pribadi, kemudian di sini ada pendapat yang kelima. Nah, inilah yang saya lihat ada sedikit keterkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Ar-Razi ya, pendapat yang kelima. Ini dinukil dari, jadi pesan saya kepada pihak yang tidak setuju dengan Ar-Razi untuk ya mungkin menganggap Ar-Razi sebagai ustaz yang pembohong. Bahkan ada yang mengatakan beliau sebagai dajjal, wali'adzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, dari judul video ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, bahwa yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini yaitu tentang roh atau nama roh yang belakangan menjadi perdebatan di media sosial, baik di kalangan awam bahkan di kalangan para ustaz atau ulama. Nah, tentu video ini tidak dalam rangka untuk menambah kekisruhan perdebatan tersebut, dan video ini juga tidak untuk membela Ustaz Ar-Razi karena saya kira beliau tidak perlu dibela. Tapi video kali ini ya hanya sekadar untuk menambah wawasan yang terkait dengan pembahasan roh atau nama roh ini. Oke, langsung saja kita saksikan cuplikan dari ceramah Ustaz Ar-Razi tentang nama roh. Apakah ruh itu mempunyai nama? Kita kembali kepada ayat Al-Quran, surah Al-Isra, Yas'alunaka anir ruh. Mereka, orang-orang ahli kitab, datang kepada engkau, hai Muhammad, lalu bertanya, mengenai apa? Mengenai ar-ruh. Ada alif dan lamnya. Lalu Allah memerintahkan kepada baginda Nabi SAW, Kulir ruh min amr Rabbi. Katakan ar-ruh itu adalah amr Rabbku. Amr adalah urusan. Itu urusan Rabb. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan, hai ahli kitab. Ini yang dilupakan orang. Tum di situ bukan nabi. Tum antum di situ adalah ahli kitab. Wa ma utitum. Tidaklah kamu diberikan ilmu mengenai ar-ruh kecuali sedikit. Kalau dibalik, sedangkan engkau hai Muhammad diberikan katsira, sebanyak-banyaknya. Dengan demikian teman-teman dimiliki Allah, ilmu ini seakan-akan ditutup. Inilah pemahaman awam karena tidak belajar tafsir dengan baik. Perhatikan di situ, cukup secara bahasa. Belum memerlukan ketajaman rohani. Kita cukup membaca secara harfiah. Wa ma utitum, yaitu antum ayyuha ahlul kitab. Kamu ahli kitab tidak diberikan banyak, sedikit saja. Namun Nabi Muhammad diberikan banyak. Maka pewaris Nabi Muhammad SAW juga diberikan banyak. Siapa itu? Setiap wali al-ghauf, setiap masa diberikan rahasia-rahasia itu. Dan semuanya berpuncak pada al-imam akhir zaman, al-imam al-mahdi. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya pun mencoba bertanya kepada para masyayikh, apakah ada persoalan nama ruh di dalam kitab-kitab ulama terdahulu? Setelah mencari, mendapatkan isyarat-isyarat dari mereka dan mencari juga sendiri. Dari mereka saya mendapatkan satu kitab yaitu Al-Ghunyah, karya Imam Sidi Syekh Al-Qutub Rabbani Abdul Qadir Al-Jilani. Saya pernah membaca kitab itu sangat tebal. Tebalnya sekira-kira seperti ini. Setelah seminggu, karena saya membaca dengan arogansi, merasa diri pintar baca kitab, ternyata membaca kitab ada seni rohaninya. Tidak merasa pintar dalam membaca kitab. Setelah sepekan, seminggu, saya pun sadar kenapa persoalan ini tidak juga kunjung saya temukan. Padahal kitab sudah dibolak-balik. Baru kita menurunkan ego intelektual, kita membaca dengan bertobat, tobat akliyah, tobat intelektual. Merasa pintar. Kita berkirim doa, berkirim salam kepada Nabi dan pengarang kitab. Lalu saya minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah. Terbukalah yang sudah saya baca, mungkin 7 kali saya bolak-balik membacanya. Muncul di sepertiga bagian kitab terakhir tentang Risalatut Tasawuf. Di situ ada sekitar 3-4 baris. Beliau bercerita tentang bab murid seorang salik yang sedang menempuh jalan kepada Allah, lalu diterima oleh Allah, dan kemudian Allah ambil dia, Allah jemput dia, disebut wusul, sampai kepada Allah.
bermakrifat kepada Allah. Maka disebutkan di kitab itu, Allah akan memberikan dia nama dengan asma dan alqab. Ada dua lafaz. Asma, nama-nama, jamak daripada ism. Alqab, jamak dari laqab. Berarti banyak nama, banyak gelar. La ya'lamuha illallah. Yang kata Syabul Qadir Jilani, yang hanya disimpan dalam khazanah Allah SWT, yang Allah hanya titipkan ke kalbu Nabi dan kalbu para ghaus. Itulah sebabnya seorang murid jika telah menjadi murad, telah menjadi wusul di sisi Allah, telah hidup di sisi Allah, dia akan menemukan nama itu karena Allah lah yang memberinya nama. Karena dalam kitab itu disebutkan Allah memberinya nama. Apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengada-ngada? Tentu tidak. Belum berbicara tentu dengan pemahaman yang sudah disaring sedemikian rupa. Jadi seperti yang kita saksikan tadi, beliau memang membahas tentang roh dengan mengutip ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 85 kalau saya nggak salah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka menanyakanmu tentang roh. Jadi sebagaimana yang disampaikan Ustaz Ar-Razi bahwa mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai ruh. Kemudian Allah membimbing Rasulullah untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian orang-orang Yahudi tidak mendapatkan banyak informasi mengenai hal tersebut, mengenai roh itu. Jadi kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Ustaz Ar-Razi di video tadi, menurut beliau tema tentang roh ini tidak banyak dibahas karena banyak yang terjebak dengan ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang hal tersebut, tentang roh itu. Padahal dalam ayat ini kalian yang dimaksud yang tidak mendapatkan informasi adalah orang-orang Yahudi. Tentu yang memiliki banyak informasi mengenai ruh ini adalah Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi yang punya banyak informasi tentang roh tentu adalah pewaris beliau, yaitu para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Dan ulama-ulama ini bukan ulama sembarangan, tapi ulama al-ghauth, kata Ustaz Ar-Razi tadi. Atau simpelnya para wali, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berbicara soal wali ini, memang sangat erat kaitannya dengan ilmu tasawuf. Apalagi memang ilmu tasawuf kan itu ilmu yang berbicara tentang hal-hal yang metafisik. Sehingga kalau kita mau melihat ilmu ini dengan paradigma atau kacamata ilmu pengetahuan ilmiah, maka tentu akan sangat sulit. Apalagi ilmu tasawuf ini memang lebih banyak didasari oleh pengalaman spiritual atau biasa diistilahkan juga dengan ilmu riyadhah. Dan memang harus diakui ada hal-hal yang bersifat metafisik yang tidak bisa diterima secara akal atau secara logika. Dan memang harus diakui juga bahwa ilmu tasawuf ini banyak digeluti oleh para ulama sejak dulu hingga saat ini. Banyak ulama yang misalnya mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang tidak dialami oleh orang-orang biasa. Yang kemudian para ulama ini menarasikan, menceritakan pengalaman spiritualnya dalam sebuah buku atau kitab. Bahkan dalam ilmu tafsir misalnya, ada 3 jenis tafsir yang diakui. Yang pertama, at-tafsiru bil ma'thur, dengan riwayat. Kemudian yang kedua, tafsir birra'i, dengan akal atau logika. Dan ada yang ketiga, tafsir bil isyari, yaitu tafsir yang bersifat metafisik dari pengalaman-pengalaman spiritual yang kemudian dituangkan dalam sebuah kitab tafsir. Jadi memang ilmu ini sudah sejak lama ya berkembang dan menjadi salah satu khazanah keilmuan Islam di samping ilmu syariat, misalnya seperti ilmu fikih. Kalau kita merujuk ke kitab tafsir-tafsir yang muktabarah, maka ada salah satu kitab tafsir yang membahas secara mendetail mengenai ayat tentang roh tadi. Misalnya kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Saya sudah punya bukunya di sini yang dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kebetulan sama dengan namanya Ustaz Ar-Razi. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi ini terkenal sebagai tokoh ilmu kalam ya, atau tokoh filsafat Islam.
Dan memang persoalan roh ini banyak dibahas dalam ilmu filsafat karena terkait dengan al-mahiyah atau esensi dari segala yang hidup. Nah, coba kita buka penafsiran beliau tentang ayat wa yas'alunaka 'anir ruh. Kita bisa lihat di dalam tafsir surah Al-Isra ayat 85. Misalnya beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain lil mufassirina fi ruhil madhkurati fi hadhihi al-ayati aqwalun adharuha annal murada minhu ar-ruhul ladzi huwa sababul hayah. Jadi kata Fakhruddin Ar-Razi, para mufassir sendiri banyak berpendapat mengenai ayat wa yas'alunaka 'anir ruh ini. Ada beberapa pendapat, yang paling azhar, yang paling terkenal, yang paling jelas adalah roh itu, definisi roh adalah sababul hayah, yang menjadi sebab adanya kehidupan. Jadi segala yang hidup itu ada rohnya, karena itu yang menjadi sebab kehidupan. Nah, kemudian beliau mengutip riwayat, di sini tidak disebutkan riwayatnya dari mana, annal yahuda qalu li Quraisy. Nah, sama seperti yang dikutip tadi oleh Ustaz Ar-Razi, bahwa orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang Quraisy. Jadi bukan orang Yahudi sendiri yang bertanya kepada Rasulullah, tapi orang Yahudi yang meminta kepada orang-orang Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in khubirukum bi itsnaini wa amsiku an tsalatsa fa huwa nabiyyun. Jadi orang Yahudi ini semacam ingin mengetes Nabi Muhammad, apakah dia betul-betul nabi. Kalau dia menjawab 2 dari 3, berarti dia nabi. Is'aluhu an ashabil kahfi. Tanyakan yang pertama tentang ashabul kahfi, wa andil karnaini, yang kedua tentang kisah Dzulkarnain, dan yang ketiga tentang ruh. Fasallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi tsalatsa. Faqala alaihi salam ghadan ukhbirukum. Kemudian mereka menanyakannya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab ghadan ukhbirukum, besok baru saya beritakan kepada kamu, besok baru saya jawab. Walam yakul insyaallah. Nabi tidak mengucapkan insyaallah. Fanqata al-wahyu, maka wahyu pun terputus 40 yauman, selama 40 hari. Karena inilah thumma nazala al-wahyu ba'dahu. Kemudian karena Rasulullah tidak mengucapkan insyaallah sehingga wahyu terputus selama 40 hari. Setelah itu baru turunlah wahyu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ini semacam teguran kepada Rasulullah yang tidak mengucapkan insyaallah sampai-sampai wahyu tidak turun selama 40 hari. Kemudian turunlah wahyu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, janganlah kamu mengatakan bahwa saya akan melakukan hal tersebut besok, illa ayyasha Allah, kecuali mengucapkan insyaallah, kecuali Allah yang menghendaki. Thumma fassara lahum qissata ashabal kahfi wa qissata dzulkarnain wa abhama qissatar ruh wa nazala fi qawluhu ta'ala. Kemudian Nabi menjelaskan kepada mereka kisah ashabul kahfi dan kisah Dzulkarnain. Kemudian Rasulullah tidak menjelaskan kisah tentang roh, artinya Nabi tidak menjawab tentang roh. Wa nazala fihi qauluhu ta'ala, sampai akhirnya turunlah firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wa bayyana anna uqulul khalqi qasiratun an ma'rifati hakikatir ruh. Faqala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa akal manusia itu qasirah, terbatas, tidak mampu untuk mengetahui hakikat daripada roh ini. Kemudian di kitab ini juga dijelaskan mengenai argumen bahwa roh ini sebenarnya ada informasi tentang hal tersebut. Artinya Rasulullah tahu tentang roh. Kenapa? Kata Fakhruddin Ar-Razi, ini salah satu alasannya, annar roh laisa a'zamu sya'nan. Jadi
roh itu bukan hal yang luar biasa. Wala ala makanan, posisinya juga bukan yang paling tinggi minallahi ta'ala, dibanding Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha kanat ma'rifatullahi ta'ala mumkinah, kalau mengetahui Allah saja mungkin, bal hasilah, bahkan terjadi, fayyumani'in yamna'u min ma'rifatir ruh, maka tidak ada alasan untuk tidak mengetahui tentang roh. Jadi ada informasi tentang roh. Meskipun di ayat dikatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak ada informasi tentang roh kecuali sedikit. Nah, tapi ini kan kata Ustaz Ar-Razi tadi ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Nah, argumen yang kedua, annal yahuda qalu in ajaba an qissati ashabil kahfi wa qissati dzil qardain wa lam yujib anir ruh fa huwa nabiyyun wa hadza kalamun ba'idun anil aqli. Nah, sebenarnya logikanya orang-orang Yahudi untuk membuktikan kenabian Rasulullah ini berdasarkan pertanyaan tentang Ashabul Kahfi, Dzulkarnain dan roh ini sebenarnya ba'idun anil aqli, yang tidak masuk akal. Kenapa? Lianna kisah Ashabul Kahfi wa kisah Dzulkarnain laisat illa hikayatan minil hikayat. Ya, ini kan cerita yang banyak orang sudah tahu ceritanya, hikayatnya ini. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi untuk menentukan kenabian seseorang, ya bukan diukur dari kemampuannya untuk menceritakan kisah Ashabul Kahfi atau Dzulkarnain. Nah, itu argumen yang kedua. Kemudian argumen yang ketiga, kata Fakhrudin Ar-Razi, anna mas'alatar ruh ya'rifu asagirul falasifah wa aradhilul mutakallimin. Jadi persoalan roh ini bahkan diketahui para filosof muda, apalagi para petinggi-petingginya ya. Orang biasa pun tahu soal roh ini. Falau qala ar-rasulu inni la a'rifuha, kalau Rasulullah mengatakan saya tidak tahu, la awratha dzalika ma yujibu tahqir wa tanfir, maka ini bisa menyebabkan dia dihina oleh orang-orang Yahudi yang menanyakan tentang roh ini. Fakaifar rasul ladzi huwa a'lamul ulama wa afdalul ulama. Bagaimana mungkin Rasulullah sebagai orang yang paling cerdas, yang paling ulama dibanding para ulama, wa afdalul fudala, yang paling mulia di antara orang-orang yang mulia, ya pasti Nabi tahu. Nah, logikanya kalau orang-orang biasa saja tahu tentang roh ini, apalagi Nabi. Nah, itu maksudnya. Karena kalau Nabi misalnya jawab tidak tahu, maka beliau pasti dihinakan. Nah, orang biasa saja tahu, masa Nabi tidak tahu? Nah, begitu logikanya, kata Fakhrudin Ar-Razi. Nah, kemudian pertanyaan tentang roh ini ada dua kemungkinan. Wa hadzal jawab la yaliku illa bimas'alataini minal masail allati dzakarnaha ihdahuma as-su'al an mahiyatir ruh. Jadi pertanyaan pertama yang diajukan kepada Nabi itu tentang mahiyya ar-ruh, esensinya roh itu apa? Wa atsaniya an kidamiha wa huduthiha. Nah, kemudian mengenai roh ini, apakah dia bersifat terdahulu, qadim, ataukah dia hadis? Apakah dia sesuatu hal yang baru? Apakah dia sesuatu hal yang tercipta, makhluk sama seperti manusia? Nah, itu dua pertanyaannya. Nah, kemudian yang menarik dalam tafsir Fakhrudin Ar-Razi ini sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ar-Razi. Jadi kalau tadi kita dengarkan Ustaz Ar-Razi memahami kulir ruh min amri rabbi, amr di situ adalah urusan Tuhan. Tapi di tafsir Fakhrudin Ar-Razi ini salah satu makna dari al-amr adalah qad jaa bi ma'nal fi'l. Jadi al-amr di sini bisa dimaknai dengan arti perbuatan. Jadi al-amr bukan bermakna urusan tapi bermakna perbuatan ya. Nah, misalnya dalam firman Allah surah Hud ayat 97, wa ma amru fir'auna birasyid. Nah, jadi amr di sini adalah perbuatannya Fir'aun. Wa qala, dan Allah berfirman di ayat yang lain, falamma jaa amruna, ketika datang amruna ay fa'alna, perbuatan kami. Jadi kalau kita bawa ke ayat surah Al-Isra ayat 85 ini, kulir ruh min amri rabbi, roh itu adalah amr Tuhanku, yang dimaksud di sini adalah roh itu
adalah perbuatannya Tuhanku, perbuatannya Allah. Min fi'li rabbi. Wa hadzal jawab. Ini untuk menjawab pertanyaan dari mereka tentang roh, apakah dia qadim ataukah dia hadithah. Maka dengan jawabannya ini faqala bal hiya hadithah. Roh itu adalah hadithah, ciptaan. Wa innama hasalat bi fi'lillah, yang ada, yang muncul, yang hadir dengan adanya perbuatannya Allah, wa takwinihi wa ijadihi thumma ihtajja ala hudutsir ruh. Dengan demikian roh itu adalah sesuatu hal yang baru, yang tercipta juga. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak memiliki ilmu kecuali sedikit. Artinya annal arwaha fi mabda'il fitrati takunu khaliyatan anil ulumi wal ma'arif. Arwah itu atau roh itu di awal fitrahnya, jadi setelah diciptakan, takunu khaliyatan anil ulum, tidak punya informasi apa-apa. Jadi wa ma utitum yang dimaksud di sini roh ya, illa qalila, awalnya itu tidak punya informasi, tidak punya pengetahuan, al-ma'arif, thumma yahsulu fiha al-ulum wal ma'arif. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya dia mendapatkan ilmu dan informasi. Fahiya la tazalu takunu fit taghyiri, dan roh ini masih dalam proses perubahan. Jadi masih berkembang, masih berubah. Min halin ila hal, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Wa fit tabdili min nuqsanin ila kamal, dan masih bisa berubah dari ketidaksempurnaan menuju ke kesempurnaan, dari nuksan, dari kekurangan kepada kesempurnaan. Wat taghyir wat tabdilu min amaratil hudus. Nah, inilah buktinya, karena dia masih berubah, masih bergerak, masih dinamis, maka inilah tanda bahwa roh ini adalah sesuatu hal yang baru, yang dicipta, yang tercipta dari Allah Subhanahu wa taala. Kulir roh min amri rabbi, dengan demikian jawaban roh itu adalah perbuatannya, ciptaannya Allah, ya dulu ala annahum sa'aluhu anna ruhu hal hiya hadithah fa ajaba bi anna hadithah waqi'ah. Dengan demikian memang ruh itu adalah sesuatu hal yang baru, waqi'ah bitakhliqillah, dengan adanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza ma naqulu fi hadzal bab wallahu a'lam. Inilah yang menurut pendapat kami, kata Fakhruddin Ar-Razi, dalam persoalan roh ini, wallahu alam. Nah, itu tentang roh ya. Di sini masih ada sebenarnya pendapat-pendapat para ulama tentang roh. Sekadar saya ingin menyebutkan saja, misalnya kata Fakhruddin Ar-Razi ini, i'lam anna nasa dzakaru aqwalan ukhra siwa ma taqaddam. Ada pendapat-pendapat yang lain selain yang kita sebutkan tadi. Yang pertama misalnya annal murada min hadzal ruh wal Quran. Roh yang dimaksud di sini sebenarnya bukan roh yang kita pahami, tapi roh yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala sammal Qur'ana fi katsirin minal ayat ruhan. Karena di beberapa ayat Allah mengistilahkan roh Al-Quran itu dengan istilah roh. Misalnya wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Ini makna roh di sini adalah Al-Quran ya. Dalam surah Asy-Syura ayat 52. Ini salah satu pendapat. Kemudian pendapat yang kedua, misalnya di sini dikatakan anna roha al-mas'ul anhu fi hadhil ayah malakum min malaikatis samawat wa huwa a'dhamuhum qadran wa quwwatan wa huwa al-muradu min qouli ta'ala yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa. Jadi roh yang dimaksud di sini adalah malaikat. Sekelompok malaikat yang punya kekuatan, yang punya derajat yang tinggi, seperti yang disebutkan dalam surah An-Naba ayat 38. Nanti di hari kemudian akan berdiri ruh dan para malaikat bersaf-saf. Ini dalam surah An-Naba ayat 38. Ada juga pandangan yang lain, pendapat yang lain tentang ruh ini. Apa sih yang dimaksud ruh? Ini qaulul Hasan wa Qatadah, dari Hasan dan Qatadah, bahwa ruh di sini adalah Jibrilu. Ruh bukan seperti yang kita pahami, tapi yang dimaksud ruh di sini adalah
malaikat Jibril. Wad dalilu alaihi annahu ta'ala sama Jibril birruh. Nah, karena Allah menamakan Jibril dalam Al-Quran dengan istilah roh. Nazala bihir ruhul amin. Nah, turun dengan Al-Quran itu ruh al-amin ala kalbika, kepada hatimu wahai Muhammad. Ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 194. Nah, kemudian di sini ada pendapat yang kelima. Nah, inilah yang saya lihat ada sedikit keterkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Ar-Razi ya, pendapat yang kelima. Ini dinukil dari Mujahid. Qala Mujahid ar-ruh khalqun laisu minal malaikah ala surati bani Adam. Jadi ruh itu adalah ciptaan, bukan malaikat, tapi dia tercipta dalam bentuk seperti manusia. Ala surati bani Adam. Ya'kuluna, mereka juga makan. Walahum aidun, punya tangan juga roh itu. Wa arjulun, dia juga punya kaki. Wa ru'usun, dan dia juga punya kepala. Wa qala Abu Salih berkata, yashbihunan nasa wa laysu bin nas. Dia serupa dengan manusia, menyerupai manusia tapi bukan manusia. Tapi pendapat ini dibantah oleh Fakhruddin Ar-Razi sendiri. Kata beliau, walam ajid fil Qur'an wala fi akhbaris sahiha syai'an yumkinu tamassuk bihi fi itsbati hadzal qaul. Kata Fakhruddin Ar-Razi, saya tidak menemukan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis sahih yang membuat saya berpegang terhadap pendapat yang kelima ini. Artinya dia menolak pendapat yang kelima ini yang mengatakan bahwa roh itu punya tangan, punya kaki, punya kepala, dia makan dan modelnya sama seperti manusia. Nah, ini pendapat yang kelima. Jadi dan masih panjang sebenarnya. Silahkan teman-teman bisa baca tafsir surah Al-Isra di kitab Mafatihul Ghaib. Jadi itu tentang roh ya, itu pembahasan tentang roh. Nah, sekarang bagaimana dengan persoalan nama roh? Menurut saya pribadi ya sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, karena Ustaz Ar-Razi juga punya referensi, ada rujukannya, dan rujukannya beliau ini bukan dari ulama sembarangan. Ini dari Kutubul Aulia, dari penghulunya para wali kutub, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Gunyah li Talabi Tariqil Haqqi Azza wa Jalla. Nah, jadi bukan beliau yang mengatakannya, tapi beliau hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya. Dan ini sudah jelas disampaikan oleh beliau. Kecuali memang orang-orang yang tidak sependapat itu ya tidak mengakui kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau memang tidak mengakui kewaliannya, jangankan Ustaz Ar-Razi, Syekh Abdul Qadir Jalani saja dia tidak percaya. Saya hanya ingin memperlihatkan redaksinya bagi teman-teman yang tidak percaya ya mungkin menganggap Ar-Razi sebagai ustaz yang pembohong. Bahkan ada yang mengatakan beliau sebagai dajjal, wali'adzubillah. Saya hanya ingin memperlihatkan redaksinya ya, khususnya bagi teman-teman yang tidak percaya, supaya jangan sampai muncul fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang tentu tidak berdasar. Di sini saya sudah punya kitabnya, alhamdulillah saya dapatkan. Nanti saya akan taruh linknya, silahkan bisa di-download dan silahkan baca di Al-Qismul Khamis, di pembahasan yang ke-5, fit tasawuf, tentang tasawuf. Jadi memang bahasannya tentang tasawuf. Masalahnya kan banyak orang yang menganggap tasawuf itu sebagai ilmu yang sesat. Jadi di situ sebenarnya akar masalahnya. Bukan Ustaz Ar-Razinya, tapi tasawufnya yang dianggap sesat. Di sini di halaman 269 dikatakan faslun fil iradati wal murid wal murad. Jadi memang pasal pembahasannya tentang tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf. Jadi seseorang yang mendalami tasawuf atau biasa diistilahkan as-salik itu ada tangga-tangga, tingkatan-tingkatan yang harus dilalui. Kalau seseorang ini sudah melewati anak-anak tangga tingkatan-tingkatan ini dan dia sudah sampai ke tingkatan yang paling tinggi dari murid, kemudian dia sudah sampai menjadi murad, tingkatan yang paling tinggi, maka inilah yang dikutip oleh Ustaz Ar-Razi
dia akan diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan alqab, julukan-julukan. Dan ini memang ada dalam kitab Al-Ghunyah li Talabi Tariq Al-Haq Azza wa Jalla halaman 270. Nanti saya akan perlihatkan ya redaksinya. Fahina idzin yusamma murad. Jadi kalau dia sudah melakukan hal-hal yang memang menjadi syarat seseorang murid dan dia menjadi seorang murad, fatahatta anhu athqal saliki tariqillah. Dia akan dibebaskan, dihilangkan dari segala macam beban berat orang yang menempuh jalan kepada Allah. Jadi orang yang menempuh jalan kepada Allah itu memang berat ya. Tapi kalau dia sudah menjadi murad, maka beban itu akan hilang. Wa yughsilu bima'i rahmatillahi wa ra'fatihi wa latfihi. Dan dia akan dimandikan dengan air rahmat Allah, belas kasihnya dan kelembutannya. Fayubna lahu baitun fi jiwarillah. Lalu ia akan mendapatkan sebuah rumah tempat tinggal di sisi Allah. Kemudian dia akan mendapatkan jubah ma'rifatullah dan kedekatan dengannya. Wayantiku bihikmatillahi wa asrarillahi ba'dal idni sarih. Dan ucapannya itu penuh dengan hikmah dan rahasia Allah setelah mendapatkan izin yang sarih, izin yang tegas. Bahkan di sini balil khabar minallahi azza wajal, bahkan mendapat berita langsung dari Allah. Kemudian wa yulaqab bi alqabin yatamayyazu biha bain ahbabillahi ta'ala. Dan dia akan disematkan julukan-julukan yang membedakan dia dari para kekasih Allah yang lain. Jadi ini ada alqab, julukan-julukan pembeda ya di antara para ahbabillah. Fayadkhulu fi khawasillah. Kemudian mereka akan masuk dalam golongan orang-orang yang khawas, orang-orang yang istimewa ya. Ada khawas, ada khawasul khawas. Wa yusamma, ini dia. Wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah. Dan dia akan diberikan dengan nama-nama yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah redaksinya yang dikutip oleh Ustaz Ar-Razi. Jadi ya kalau dikatakan beliau dusta berbohong tentu tidak, karena referensinya sudah jelas ya. Jadi sekali lagi masalahnya sebenarnya bukan Ustaz Ar-Razinya ya, karena memang mereka alergi tentang ilmu tasawuf. Jadi pesan saya kepada pihak yang tidak setuju dengan Ar-Razi untuk lebih menahan diri, jangan tambah dosa apalagi di bulan suci Ramadan ini dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Oke, saya kira demikian. Ini video cukup panjang ya. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.